atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu kita istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, kelak di yaumul hisab kita termasuk dari umatnya yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya kita baru saja melewati pertengahan bulan Sya'ban. Artinya kurang dari 2 minggu lagi, insya Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Imam Ghazali di dalam karyanya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah salah satu min asyhurul fadlah atau asyhurul fadilah, salah satu bulan yang mendapat keistimewaan. Kata Sya'ban sendiri atau Sya'ban di dalam bahasa Arab dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi jembatan. Mungkin saja kata Sya'ban ini diartikan sebagai jembatan, dan justru ia menjadi salah satu atau memiliki makna yang istimewa karena dia menjadi penghubung dengan bulan setelahnya, yaitu bulan Ramadan. Karena ia menjadi istimewa, karena ia menjadi jembatan dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini kita dituntut untuk mempersiapkan bertemu insya Allah dengan bulan Ramadan. Tentu banyak atau persiapan sebelum kita menjalankan satu bulan penuh ibadah di bulan puasa. Persiapan-persiapan itulah yang tidak hanya persiapan fisik, juga persiapan batin untuk menjadi tamu Allah, karena bulan tersebut disebut sebagai bulan Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan hidangan santapan yang begitu banyak, sehingga tamu-tamu yang diundang itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan siap menyantap segala macam hidangan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh tersebut. Semoga kita termasuk yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang sehingga kita bisa dipertemukan nanti di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di minggu lalu saya sedikit menyinggung tentang makna puasa yang biasa termaktub dalam kitab-kitab tasawuf. Salah satu yang sempat kami singgung adalah kitab Kasyful Mahjub Al-Hujwiri yang menyebutkan bahwasanya ibadah puasa itu adalah bagian atau menjadi benteng, menjadi perisai. Kenapa demikian? Karena 1 bulan tersebut kita berusaha memberikan pertahanan batin juga fisik terhadap diri kita, karena pada dasarnya ibadah puasa tersebut juga adalah ibadah batin,
disebutkan di situ karena ibadah batin yang tahu, yang sadar akan berpuasa itu hanya kita sendiri. Sebut saja kalau kita nauzubillah misalnya ada yang berpura-pura berpuasa padahal dia tidak puasa, orang-orang cenderung untuk percaya walaupun sebenarnya dia tidak puasa, karena puasa itu sendiri bagian dari ibadah batin yang kita sendiri yang bisa merasakan, mengetahui, bahkan orang lain pun tidak tahu kalau kita sedang puasa ataupun tidak. Ditambah lagi niatnya di malam hari. Jadi termasuk yang ibadah batin menurut Kasyful Mahjub Al-Ujuwairi ini juga, selain dia adalah ibadah bagian dari perisai. Tetapi yang menarik menurut Al-Ujuwairi bahwasanya kenapa ia disebut sebagai benteng atau perisai, karena 1 bulan itu setelah kita bertahan, setelah kita berhasil untuk melakukan pertahanan, justru di 11 bulan kemudian saat itulah kita menyerang. Kalau dalam strategi peperangan tidak selamanya pasukan itu selalu dalam keadaan bertahan. Pasti ada saatnya juga dia pada saatnya untuk melakukan penyerangan. Nah, 1 bulan penuh itu melakukan pertahanan dan berhasil bertahan selama 1 bulan. Menurut Al-Ujuwairi di sini 11 bulan ke depannya itulah masa kita untuk melakukan penyerangan. Menyerang atas apa? Menyerang atas segala macam godaan yang setiap saat mengalir dalam darah kita, yang setiap detiknya selalu kita digoda oleh macam nafsu duniawi. Nah, jika kita berhasil melakukan pertahanan tadi selama 1 bulan, 11 bulan ke depan saat kita menyerang dari segala macam godaan hawa nafsu. Jadi pertahanan cukup 1 bulan, dan jika berhasil kita termasuk, semoga atau termasuk yang puasanya diterima, lalu kita bisa melakukan perlawanan selama 11 atau penyerangan terhadap segala macam hawa nafsu selama sebulan penuh. Jamaah rahimakumullah, dalam tafsiran Sufi juga mengenai ayat yang dikaitkan dengan ibadah puasa ini, salah satunya yang termaktub dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ankaral aswat wa sautul hamid." Salah satu atau sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Dalam tafsiran para sufi, suara keledai ini dikaitkan juga dengan ibadah puasa. Kenapa suara keledai yang dikhususkan di dalam ayat tersebut? Bukankah setiap makhluk hidup itu memuji Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa dengan suara keledai yang dikhususkan sebagai suara hewan yang terburuk? Angkaral aswat wa sautul hamid. Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Menurut mufassir ulama sufi, ibadah puasa dikaitkan dengan suara keledai ini karena keledai dia meringkik keras itu hanya dalam 2 kondisi. Pertama, ketika ingin memuaskan nafsu biologisnya, dan kedua saat ia lapar. Nah, seburuk-buruknya suara keledai yang sekeras-kerasnya ringkikannya itu di dalam 2 kondisi tersebut. Lalu bagaimana dengan manusia? Analoginya, jika manusia mengutamakan 2 nafsu tadi, nafsu biologis juga nafsu jasmani,
nafsu di atas perut dan nafsu di perut dan nafsu di bawah perut, dan ia mengutamakan dua nafsu besar itu sesungguhnya sama saja kalau begitu kondisinya dengan kondisi keledai tadi. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Justru dua nafsu itulah yang ditahan saat orang berpuasa. Jadi hubungan puasa dengan suara atau ringkikan keledai tadi sama halnya manusia jika tidak bisa menahan dua nafsu besar yang dominan dalam kehidupan itu, sama halnya dengan keledai tadi. Tetapi di dalam ibadah puasa justru dua nafsu yang paling dominan dalam kehidupan manusia itulah yang ditahan, karena puasa sendiri secara etimologis dalam bahasa Arab artinya asyam, yang artinya al-imsak. Al-imsaku artinya menahan. Nah, dua nafsu biologis tadi ternyata dalam ibadah puasa ini dituntut untuk ditahan. Karena dua nafsu besar yang paling dominan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga salah satu hikmah diperintahkan untuk berpuasa, untuk kita menahan dari serangan dua nafsu yang dominan dalam diri manusia. Itu pun tidak lama. Artinya ketika sudah matahari terbenam atau matahari mulai menyusut, di situ kita bisa mengembalikan atau memenuhi kembali hasrat yang selama siang hari itu ditahan oleh manusia demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam diskusi bahwa puasa itu adalah untukku, dan ibadah satu-satunya ibadah batin yang diperuntukkan uzibi, aku memberikan pahala kembalinya dan untukku lah kembalinya puasa. Karena pada dasarnya puasa tersebut betul-betul puasa yang datang, yang kembali atau dilakukan oleh manusia karena kesadaran, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun bisa berpura-pura untuk tidak berpuasa dan bahkan tidak diketahui orang. Sungguh ibadah yang sangat secara batin betul-betul tanda kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahmatullah, semoga di bulan Sa'ban ini yang menjadi jembatan kita untuk menuju bulan Ramadan, kita bisa mempersiapkan sebaik-baiknya, baik fisik, zahir maupun batin, untuk melaksanakan ibadah puasa supaya kita maksimal nanti selama 1 bulan penuh, sehingga apa yang dimaksud oleh Al-Hujuwair tadi, 11 bulan kemudian kita bisa dan mampu untuk melakukan serangan balik atas segala macam godaan nafsu yang mengalir dalam diri kita sebagai manusia. Demikianlah kajian singkat di Senin siang hari ini. Semoga kita termasuk diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, juga umur panjang, dan dapat bertemu di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuk dan menyambutnya dengan sukacita. Allahumma biqillah wa biqarik hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.